Kalau kembali ke Mas Jerry, kalau tadi dikatakan sama Prof. Al-Hamid bahwa ini kan sebenarnya kalau terkait dengan kekuasaan, apakah abuse of power yang terjadi saat ini karena memang sistem atau memang karena adanya tadi kekuasaan yang begitu besar, keleluasaan yang begitu besar diberikan kepada KPU hingga akhirnya muncullah ini? Ya, saya kira dalam dua kasus yang menimpa kedua KPU ya, dalam kasus asusila, itu juga ada abuse of power, yaitu kan sebetulnya dalam kasus terakhir itu PPLN itu ya memang semacam tersandra juga karena posisinya sebagai ketua KPU, lalu juga diiming-imingi dengan berbagai macam materi dan fasilitas. Nah, jadi menurut saya juga begini, ada penyalahgunaan bukan penyalahgunaan, ada penggunaan fasilitas negara yang sebetulnya juga terjadi dalam kasus ini kan. Beberapa kali kemudian terbang-terbang keluar negeri ya. Jadi ini juga jadi catatan kita ya. Kan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu ini adalah mereka yang dalam sejarah penyelenggara pemilu kayaknya paling banyak rekodnya untuk bepergian ke luar negeri. Nah, termasuk ketua, gitu ya. Sekarang ini banyak meskipun kasus itu tidak terungkap. Kita dapat banyak kabar, misalnya imigrasi itu sudah melarang penyelenggara pemilu itu untuk keluar negeri, karena di 1 tahun terakhir ini, sejak tahun lalu sampai sekarang, itu terlalu banyak, hampir 100 kali. Gitu. Jadi ada faktor itu juga ya, kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang kemudian terungkap dalam kasus ini ya, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang melakukan tekanan kepada struktur penyelenggara di bawah. Nah, di samping itu yang menarik juga ada dimensi korupsi juga sebetulnya, karena ada uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya dalam temuan DKPP itu kan ada sewa apartemen selama 1 bulan yang nilai sewanya itu besar sekali. Ya, misalnya yang seperti itu juga masuk kategori pelanggaran yang menggunakan kekuasaannya. Kita belum tahu siapa yang bayar. Nah, tetapi yang paling penting saya kira kasus-kasus seperti ini ya, karena mungkin kolektivitas komisionernya ini membuat memang standar-standar norma etik, moral dan prinsip itu menjadi sangat longgar di KPU. Nah, kita nggak tahu ya Mbak Titi ya, apakah memang pengakuan komisioner KPU termasuk teman kita yang perempuan di KPU di persidangan DKPP itu betul-betul berdasarkan hati atau memang terpaksa untuk solider terhadap ketua. Nah, artinya kan begini, kita akan lihat kalau memang betul pengakuan itu berdasarkan hati ya, bahwa itu disepakati secara bulat ya, bukan atas dasar tekanan atau atas dasar tersandra oleh kasus-kasus ketua. Semestinya setelah ini mereka rubah PKPU-nya. Kan gitu, dirubah aja PKPU-nya. Rubah kemana? Dikembalikan aja seperti dulu. Artinya ini untuk mengukur komitmen KPU terhadap standar-standar etik ya yang mereka berlakukan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Nah, ini juga bagian yang menurut saya harus kita tuntut ya. Nah, karena menurut saya apa yang tadi Prof. Muhammad kemukakan, semakin nilai etik itu longgar, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi itu akan makin terbuka ruangnya, akan makin besar kemungkinan untuk itu dilakukan. Karena itu sebetulnya dengan kasus ini salah satu yang harus di follow up KPU itu tidak hanya mengganti Hasim dan mengganti ketua, gitu ya, tapi juga mereview kembali atau mengevaluasi kembali peraturan-peraturan KPU yang berkaitan dengan standar-standar etik sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ini yang penting, karena itu ini untuk mengukur komitmen teman-teman lain. Kalau kita berasumsi bahwa mereka tersandra oleh perilaku tidak etis yang selama ini dilakukan oleh ketua, sehingga kemudian mereka mentoleransi perubahan regulasi atau bahkan praktek-praktek pelanggaran etika yang terkait dengan asusila yang terjadi di penyelenggara pemilu KPU khususnya di tingkat
provinsi dan kabupaten kota. Kan Oke. kita nggak tahu, mungkin juga ada banyak kasus yang oleh KPU RI itu ya dianggap sebagai bukan sesuatu yang penting ya, Oke. bukan sebuah pelanggaran etik karena ada peraturan yang mereka buat di tahun 2022 yang mengubah sebetulnya atau membuat standar etik penyelenggara pemilu KPU-nya itu menjadi longgar. Artinya ruang itu mereka buka, bukan mereka kunci tapi mereka buka. Sehingga saya kira mungkin juga perubahan itu bisa saja terkait dengan memang perilaku pelanggaran etik ini sudah terjadi sebelumnya mungkin oleh ketua KPU. Sehingga di tahun 2022 itu harus disesuaikan, harus menyesuaikan dengan perilaku yang tidak baik. Nah ini yang keliru kan cara memahaminya. Baik,